Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkot Hati. Ya, seperti biasa saya tetap mendoakan buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah kaya. Ya, bagi banyak tahu insya Allah dilunaskan sama Allah. Bismillah deh. Bismillah. Yang penting kita mintanya ke Allah, kita sabar, kita baik sangka, tekun beribadah, yakin sama Allah, insya Allah pasti lunas. Insya Allah teman-teman semuanya. Jangan lupa bersyukur ya. Di kondisi apapun, bagaimanapun keadaan kita, ya sama-sama kita terus bersyukur ya. Karena bersyukur itu salah satu cara untuk kita menjadi orang berlimpah. Nah, sambil nonton video ini jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Nah, baik, kita langsung aja di materi ya. Di video kali ini saya ingin bahas tentang amalan, lagi-lagi tentang amalan. Yang ini juga banyak ditanyakan ke saya tentang amalan sholawat. Dia bertanya, sholawat apa ya Pak yang harus saya amalkan supaya hutang saya cepat lunas? Sholawat apa ya Pak yang saya kerjakan, yang saya baca, yang saya amalkan supaya dagangan saya laris? Sholawat apa ya Pak yang bisa buat saya dapat kerja? Banyak yang bertanya ke saya itu tentang sholawat apa yang dibaca ketika punya hajat, ingin lunas hutang dan lain sebagainya. Itu banyak yang bertanya ke saya. Nah, di video kali ini saya ingin jawab. Itu sesuai yang saya pahami dan saya pelajarin ya. Terkait masalah sholawat ini teman-teman semuanya, sebelum kita menjawab itu tadi, terkait sholawat ini, menurut saya semua sholawat itu bagus, sangat bagus. Yang nggak bagus itu yang nggak mau bersolawat, menurut saya. Jadi saya itu begini, bentuk sholawat, jenis sholawat itu banyak. Ada sholawat Jibril, ada sholawat Ibrahimiyah, ada sholawat Pati, ada sholawat Munjiat, banyak ya. Bagi saya, bagaimana sholawat apa yang dikerjakan? Kalau jawaban saya gampang, sholawat yang Anda nyaman mengamalkannya. Karena panduannya itu begini teman-teman semuanya. Satu kali sholawat aja Allah itu berikan 10 kebaikan. Kita harus arahnya ke sana. Kalau kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, misalnya sholawat Ibrahimiyah gitu ya, itu Allah kasih 10 kebaikan. Satu sholawat. Kalau kita baca sholawat sampai 100, bahkan 1000, bahkan sampai puluhan ribu, ini luar biasa teman-teman semuanya. Nah, kalau Anda bertanya sholawat apa ya Pak yang harus saya amalkan supaya hutang saya cepat lunas, dagangan saya laris, saya dapat pekerjaan, kemudian supaya saya mudah rezeki. Ya, bagi saya sholawat yang Anda kerjakan itu sholawat yang Anda nyaman mengamalkannya. Apa itu sholawatnya? Bisa sholawat Jibril, bisa sholawat Sajaratun Nuqud, bisa sholawat Ibrahimiyah, bisa sholawat Pati, sholawat Munjiat, banyak. Anda bisa searching di Google tentang apa itu sholawat Munjiat, manfaatnya apa, sholawat Jibril itu manfaatnya apa. Anda bisa cari di Google. Banyak guru-guru kita, para habib, para kiai itu menjelaskan tentang dahsyatnya sholawat. Yang terpenting itu adalah bukan sholawatnya, tapi keistiqomahan Anda dalam mengamalkan itu. Ini sering bertanya ke saya ya, Pak, saya sudah bersolawat tiap hari, bahkan hitungannya itu sampai puluhan ribu, bukan 1000 lagi, bahkan 10.000, 25.000, 30.000, saya sudah amalkan itu Pak, kira-kira sekitar 3 bulanan, tapi saya merasakan nggak ada perubahan hidup, hutang saya nggak lunas-lunas, jualan saya nggak laris-laris. Menurut saya bukan solawatnya yang salah, nggak salah solawatnya, yang salah itu kita nggak sabar, kita nggak yakin. Insya Allah lewat wasilah salawat itu doa-doa kita, hajat kita itu dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu sebab doa kita tuh nggak terangkat ke langit atau belum diijabah sama Allah doa kita itu ada penghalang, hijab. Apa itu? Ya dosa-dosa kita. Makanya untuk menghilangkan dosa-dosa itu, hijab itu menjebol hijab itu, salah satunya adalah dengan memperbanyak sholawat. Saya kok jelasin manfaat sholawat ini banyak, pasti nanti di waktu saya nggak begitu, makanya saya katakan teman-teman cari searching aja di Google manfaat sholawat Ibrahim dan lain sebagainya. Tapi di video kali ini saya ingin tekankan bahwa banyakin sholawat, insya Allah hidup barokah. Insya Allah barokah. Kalaupun Anda selama ini sudah ngamalin sholawat, Anda belum merasakan perubahan hidup, kemudian hutang Anda nggak lunas, menurut saya nggak mungkin lah. Gak mungkin Anda itu nggak mengalami perubahan hidup. Paling tidak kenyamanan, ketenangan, kenyamanan hati itu pasti Anda rasakan. Nah, itu sebenarnya juga sudah termasuk bagian dari keajaiban. Cuma kalau kita bahas masalah keajaiban, lagi-lagi kita ini berpikirnya keajaiban itu harus seperti apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan. Mau kita tuh
misalnya nih menyolawatin ATM, kita berharap supaya ATM itu terisi sendiri, kemudian ada orang yang menolong dan lain sebagainya. Memang itu benar adanya, tapi pikiran kita tuh bukan ke sana. Kalau memang kita mau menyolawatin ATM nih misalnya ya, Anda ambil Anda ambil ATM, kemudian Anda solawatin, bebas solawatnya apa, yang penting Anda nyaman. Anda berharap mohon kepada Allah supaya ATM itu terisi sendiri. Oke, boleh, sah-sah saja. Tapi pikiran Anda jangan fokus jangan berpikir tuh nanti ATM-nya terisi sendiri begini. Nggak usah begitu. Anda cukup meyakininya saja bahwa insya Allah dengan kesungguhan dan keyakinan Anda menyolawatin ATM itu insya Allah atas izin Allah, atas kuasa Allah, Allah akan transfer uang ke rekening Anda. Sampai di situ saja, hanya meyakini, bukan berpikir Anda dari mana uangnya ya, apa bisa ya, apa ya, nggak begitu. Sekarang kembali ke diri kita, yakin atau tidak. Nah sama ke yang tadi, kalau Anda sudah ngamalin sholawat selama ini dan Anda belum merasakan rezeki itu lancar, apalagi hutang belum lunas, bukan sholawatnya yang salah. Tetap sebabnya itu karena kita nggak sabar. Dosa kita ini banyak teman-teman semuanya. Dan yang paling penting ini ya saya katakan ya, dan kalimat ini selalu saya ucapkan ya, coba ada introspeksi diri. Kenapa Allah itu belum melunasin hutang? Kenapa Allah itu belum belum mengijabah doa kita, belum mengabulkan doa kita, belum mengabulkan hajat kita? Bisa jadi kalau Allah langsung kabulkan doa, melunasin hutang Anda, bisa jadi Anda nggak sholawat lagi, Anda nggak tahajud lagi, nggak beristighfar lagi, nggak baca Quran lagi. Bisa jadi kan? Kadang-kadang kita nih, Allah itu pastinya lebih tahu dari diri kita. Kita saja kadang-kadang ya sok merasa begini, belum tentu. Kehidupan kita ini Allah yang pegang, kehidupan kita ini, masa depan kita ini Allah yang kendalikan. Nah makanya selalu saya katakan, amalkan saja teman-teman. Ya saya mencontohkan saya sendiri, dan sebenarnya banyak teman-teman saya juga yang mengikuti cara saya ya. Misalnya begini deh, Anda istiqomah aja ngamalin sholawat, misalnya sholawat Syajaratul Nukut yang biasa kita dikenal orang tuh sholawat pohon uang ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anda rutinkan, amalkan itu 1000 kali tiap malam. Amalkan itu, ya nggak usah sampai hitungan 1000 aja deh. Kalau saya itu mewajibkan diri saya itu sholawat Syajaratul Nukut itu tiap malam itu 1000 kali. Itu coba Anda rutinkan, istiqomahkan, dinikmatin, mengamalkan itu. Saya yakin perubahan hidup Anda itu akan terasa. Kenapa? Karena saya sendiri juga sudah mengamalkan itu dan saya berusaha untuk mengistiqomahkan itu. Kalaupun memang saat saya capek, ada kegiatan, saya tetap mengamalkan sholawat itu. Meskipun jumlahnya tuh nggak sampai 1000, tapi saya tetap bersolawat itu. Saya berharap dengan bersolawat itu bukan hanya hajat-hajat dunia, tapi yang paling penting itu bagaimana kita dapat syafaat nanti di yaumil akhir kelak. Itu yang paling penting. Ini kan banyak ini yang WA ke saya, Pak, sholawat apa ya yang harus saya baca supaya rumah saya laku? Pak, saya sudah sholawat, tapi keajaiban belum datang. Wah, banyak yang bertanya saya kayak gitu. Saya bilang keajaiban itu bukan urusan kita, urusan Allah. Yang penting ente amalin aja. Yang perlu itu, yang penting itu kita introspeksi, coba tanya diri kita. Jangan terus kita menyalahkan sholawatnya, apalagi sampai menyalahkan Allah lah. Ini lebih berbahaya lagi, karena memang Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Kalau kita berprasangka insya Allah hutang kita lunas, kita berpikir bahwa hutang kita itu lunas, insya Allah pasti lunas. Cuma proses, waktunya kita nggak tahu kapan, dari mana jalannya, itu hanya Allah yang tahu. Tugas kita itu mengamalkan dan meyakini saja bahwa insya Allah dengan barokah sholawat, lewat wasilah sholawat itu Allah menolong, Allah melunasi hutang kita, Allah mengabulkan doa-doa kita. Banyak testimoni di YouTube itu, bagi mereka-mereka yang mengamalkan sholawat itu terjadi keajaiban, ATM-nya terisi sendiri, hutangnya lunas, rezekinya lancar, dapat mobil, dan segala macamnya. Itu benar adanya. Yang jadi masalah itu Anda terlalu berpikirnya ke sana. Ya memang saya akuin saat kita di posisi seperti itu ya, pasti kita berpikir tuh yang kita pikirkan tuh, yang kita harapkan tuh pertolongan Allah, dapat keajaiban supaya kita lepas dari masalah hutang. Ya benar kita berharap itu, tapi jangan paksakan berpikir ke sana. Caranya bagaimana? Caranya harus dilatih dan dilepaskan, nggak ada cara lain. Anda nggak usah terlalu fokus memikirkan dari mana jalannya, ya apa iya, nggak, udah Anda amalkan saja.
lakukan saja, amalkan saja. Saya pernah bilang ya, kalau Anda istiqomah ngamalin sholawat 1000 kali dalam setahun, Anda rutinkan, Anda istiqomah, saya yakin perubahan hidup Anda itu pasti berubah. Pasti ada dari segi rezeki, dari segi ketenangan, dari segi ya karir segala macam, pasti ada perubahan. Saya yakin itu. Dengan syarat ngamalin istiqomah, ikhlas karena Allah, benar-benar kita mendekatkan diri sama Allah, ibadah wajib kita jaga, sholat kita jaga. Saya yakin teman-teman semuanya 1000% hidup kita itu pasti berubah. Barokah itu pasti akan datang ke dalam hidup kita. Termasuk solusi, apakah masalah Anda utang, masalah rezeki, saya yakin dimudahkan sama Allah. Karena luar biasa dahsyatnya sholawat ini. Cuman kita yang kadang-kadang maunya tuh terburu-buru, nggak yakin, nggak sabar, ya maunya tuh mau yang instan aja. Kalau Anda berpikirnya mau serba instan, itulah yang membuat semuanya itu jadi ribet. Jadi sulit sendiri Anda. Anda asik berpikir menunggu mana nih keajaiban, mana nih pertolongan Allah. Katanya ngamalin sholawat bisa begini, bisa begitu. Itu kalau Anda pikir, Anda stres sendiri. Nah makanya caranya nikmatin, amalkan saja. Banyak sudah yang saudara-saudara kita yang merasakan betapa dahsyatnya orang-orang yang istiqomah dalam mengamalkan sholawat itu. Kalau saya bahas tentang faedah sholawat melalui dari dalil dan hadisnya pastinya panjang. Dan saya memang pastinya lebih banyak lah ke guru-guru kita yang menjelaskan itu, yang mereka lebih ahlinya, lebih paham tentang sholawat itu. Tapi kita tuh yang penting itu kita semangat bersolawat, kita dengan harapan kita mencintai Rasulullah, dapat syafaat dari Rasulullah, yang itu efeknya, barokahnya akan terjadi di kehidupan kita. Apa itu? Kebaikan-kebaikan. Contohnya apa? Termasuk utang lunas, rezeki lancar, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kuncinya teman-teman semuanya, amalkan. Sabar, amalkan saja. Perbaikin mental, belajar mengendalikan diri, belajar mengendalikan pikiran, belajar sabar, belajar ikhlas, gak ada yang lain. Bahwa memang hidup ini itu adalah belajar dari apapun. Bukan hanya di sekolah, belajar tentang kehidupan, belajar tentang sabar, banyak hal. Itu teman-teman semuanya. Jadi intinya gini, terakhir ya sebelum saya tutup ya. Tugas kita itu hanya meyakini, dan kita tidak bisa memaksa semuanya itu harus sesuai dengan keinginan kita. Gak bisa. Makin kita memaksa ingin sesuai dengan keinginan kita dan harapan kita, itu yang membuat diri kita makin putus asa. Jadi nggak yakin, jadi pesimis, kita menanti-nanti, padahal sebenarnya itu wilayahnya Allah. Sudah, tugas kita amalkan saja, nikmatin saja, yakini saja bahwa insya Allah kalau kita istiqomah ngamalin sholawat itu, hidup kita akan berubah. Insya Allah teman-teman semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.